Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ayuning Budiati selaku dosen pengampu mata kuliah Governance Digital dan teman-teman semuanya, izinkan saya mempresentasikan analisis governance dan indeks digital governance. Dan kali ini membahas tentang organisasi publik yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang. Oke. Pertama-tama kita perdawan dulu. Nah, jadi perkembangan teknologi ini kan mendorong eh, peningkatan dalam kualitas pelayanan publik dengan menerapkan tata kelola pemerintahan berbasis digital. Terus juga, nah DLH ini itu sebagai perangkat daerah memanfaatkan teknologi digital dalam mendukung pelayanan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi, nah DLH di Kota Serang tuh tugas pokoknya kan eh, yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, sebagaimana diamanatkan dalam pembagian urusan pemerintahan daerah. Nah, relevansinya itu pelaksanaan tugas tersebut kan membutuhkan dukungan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan juga transparansi informasi serta juga koordinasi antara perangkat daerah. Jadi fungsinya itu adalah pengelolaan persampahan dan kebersihan kota. Lalu pengenalan pencemaran lingkungan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, lalu yang terakhir ada pengelolaan ruang terbuka hijau. Nah, jadi ini analisis kita untuk menjawab pertanyaan tersebut. Diperlukannya analisis Well and Ross yang memberikan tabel yang disebut Governance Arrangement Matrix. Oke. Jadi di sini waktunya ada bisnis monarki, IT monarki, feodal, federal, and IT duopoly, and anarki. Ya, jadi IT prinsipalnya itu ada inputnya ada kepala DLH dan sekda. Lalu ada decisionnya itu wali kota Serang. Terus eh, arsitekturnya wali kota Serang, terus decision kepala DLH. Lalu ada IT infrastruktur itu ada kepala DLH dan decisionnya wali kota Serang. Lalu untuk bisnis application needs-nya itu ada kepala DLH-nya, decisionnya wali kota Serang. Lalu input di investmentnya ada kepala DLH dan Bapeda. Lalu decisionnya wali kota Serang. Dan ini berbagai. Jadi ini tuh table-table tuh berhubungan gitu ya guys. Iya. Indeks digital governance itu ini tuh menggunakan pendekatan digital government index, yaitu yang terdiri dari 6 dimensi utama. Nah, pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan tidak hanya aspek teknis, tapi juga bagaimana tata kelola kebijakan dan aktor kelembagaan berperan dalam transformasi digital pemerintah. Nah, penilaian ini tuh dilakukan dengan mengacu pada Governance Arrangement Matrix atau GAM yang kemudian dikonversi ke dalam skor kuantitatif skala 1 sampai 5 berdasarkan tingkat kematangan tata kelola. Nah, skor tersebut tuh selanjutnya diratakan atau dirata-ratakan itu maksudnya jadi tiap dimensi itu dihitung menggunakan metode rata-rata tertimbang untuk memperoleh indeks akhir. Nah, oke. Dimensi pertama itu ada digital by design, itu ini sudah menunjukkan cukup baik ya di 3,6 karena ini kan masih dinominasi pendekatan top down ya dan belum sepenuhnya terintegrasi lintas sektornya. Lalu yang kedua itu dimensi keduanya itu data driven, ini masuknya sudah paling tinggi ya, cukup tinggi ya karena itu sudah menunjukkan tata kelola yang
kuat dan fondasi utama dalam sistem pemerintahan digital. Lalu dimensi ketiga itu ada government as platform. Nah, dimensi itu mengukur sejauh mana pemerintah kan menyediakan digital untuk digunakan bersama ya. Itu 3,8, sudah cukup baik ya. Dan dimensi keempat itu ada open by default, itu sudah menunjukkan nilainya 3,4, namun belum merata ya. Lalu dimensi kelimanya itu sudah menunjukkan angka 3,7, yang artinya itu cukup baik ya, namun pendekatannya masih perlu diperkuat. Lalu yang dimensi keenam itu nilainya cukup 3,2, ini merupakan masuk rendah ya, karena ini tuh inovasi masih cenderung reaktif dan belum sistematis. Nah, jadi secara keseluruhan keenam dimensi ini menghasilkan indeks sebesar 72,67 yang menempatkan governance digital pada kategori matang dengan kekuatan utama pada pengelolaan data dan kelemahan pada aspek inovasi serta proaktivitas. Nah, nah ini tuh hasil eh, hasil analisis itu ada IT prinsipalnya atau prinsip teknologi informasinya, itu ada bisnis monarki memberikan masukan terkait arah kebijakan organisasi. Tadi contohnya ada ya berurutan gitu ya teman-teman. Terus ada IT monarkinya itu memberikan masukan mengenai aspek teknis teknologi. Lalu ada IT duopolinya itu menunjukkan adanya kolaborasi antara pihak manajemen dan pengelola TE. Lalu ada federalnya itu berperan dalam pengambilan keputusan akhir melalui koordinasi lintas unit. Nah, temuannya ini itu pengambilan keputusan prinsip TI ini pada daerah Kota Serang itu tidak dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan melalui koordinasi antara pimpinan organisasi, pengelola teknologi, dan pemerintah daerah. Selanjutnya itu ada IT arsitekturnya. Itu merupakan IT arsitektur itu merupakan standar desain dan struktur sistem informasi yang digunakan organisasi. Temuannya itu ada unit TI-nya itu berperan dalam penyusunan standar sistem, terus kedua ada pimpinan organisasi memastikan kesesuaian sistem dengan tentunya dengan kebutuhan pelayanan. Lalu ketiga itu ada koordinasi lintas organisasi diperlukan agar sistem dapat terintegrasi. Nah, strategi infrastruktur teknologi informasi itu IT infrastrukturnya itu mencakup jaringan, perangkat keras, lalu ada server tentunya, lalu ada apalagi ada keamanan sistem dan fasilitas pendukung teknologi. Lalu hasil analisisnya itu bisnis monarki itu berperan dalam memberikan arahan kebijakan infrastruktur. Lalu ada IT monarkinya itu memiliki peran dominan dalam pengelolaan teknis infrastruktur. Lalu ada IT duopolinya menunjukkan adanya kolaborasi antara manajemen dan pengelola TI. Lalu terakhir itu ada federal menunjukkan bahwa keputusan strategis itu keputusan strategis infrastruktur itu memerlukan koordinasi antar organisasi. Nah, temuannya itu adalah keberhasilan digital governance di LH Kota Serang itu sangat dipengaruhi oleh dukungan infrastruktur yang dikelola secara terpusat dan terkoordinasi dengan perangkat daerah lainnya. Jadi, kalau misalnya ada eh, apa namanya laporan terkait lingkungan itu ada rusak atau gimana, biasanya bisa langsung melalui eh, yang infrastruktur yang dikelola oleh daerah sendiri gitu. Nah, jadi kesimpulannya itu ada yang pertama itu analisis governance arrangement matrix menunjukkan bahwa tata kelola digital pada DLH Kota Serang melibatkan berbagai sektor dalam proses pengambilan keputusan teknologi informasi. Yang kedua itu ada pola pengambilan keputusan yang paling dominan adalah federal arsitek. Itu karena terdapat koordinasi antara pimpinan daerah, pengelola teknologi informasi, dan organisasi pengguna layanan. Yang terakhir itu ada setiap domain itu atau setiap kekuasaan atau itu
keputusan IT Principal dan IT Arsitektur, IT Infrastruktur, dan Business Application Needs, dan IT Investment itu menunjukkan bahwa menunjukkan perlunya kolaborasi untuk mendukung implementasi digital governance yang efektif. Penutupnya itu penerapan tata kelola digital itu yang kolaboratif di DLH Kota Serang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik, transparansi pemerintahan, dan kualitas pengelolaan lingkungan hidup berbasis teknologi informasi. Eh, Sekian dari jawaban saya dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.